siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bil ulama'i rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah fa inna zikrullah tatma'innul qulub. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama ingkang tansah kula hormati, wabil khusus dumateng pimpinan manakib Mbah Yai Nurkolis Mahnur Mahid Yun Sewu Mbah saha pengurusipun ingkang tansah kula hormati, dumateng Bapak Kepala Desa, staf aparatur jajaran pemerintahanipun ingkang kula hormati, dumateng segenap panitia ingkang tansah kula hormati, dumateng bini sepuh, aji sepuh ingkang dipun sepuhaken samadyanipun ingkang rawuh ingkang kula hormati, dumateng sedherek organisasi Banser, Ansor, Fatayat, Muslimat ingkang tansah kula hormati, dumateng samudyanipun jamaah mantikir manakib ingkang tansah kula hormati, dumateng para bapak, para ibu sedaya, para bapak kiai, saha bunyai, para ustaz ustazah samudayanipun ingkang tansah kula hormati. Monggo sesarengan tansah muji syukur wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang punapa kula panjenengan sedaya pikantuk pinten-pinten rahmat saha nikmat saking ngersanipun Allah sehingga saged rawuh wonten mriki majelis kanthi sesarengan thalabul ilmi kaliyan zikir manakib. Mugi-mugi kanthi rawuh kula panjenengan sedaya pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sehingga binting kula panjenengan sedaya kundur wonten ngersa dalem Allah kanthi husnul khotimah dakhulal jannah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang angka kalih selawat salamipun Allah mugi katur kunjuk wonten ngersa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng sesarengan syafaatipun dinten kiamat. Mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya, ugi putra wayah kita sedaya benjang pikantuk syafaat ugi dipun akui dados umatipun ana dina kiamat. Allahumma amin. Para hadirin jamaah ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ing mriki kawula nampi amanah inggih menika mau'izatul hasanah kegandengan kali ulang tahun desa. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dalu niki dipun bikak manahipun kalih Allah. Allahumma sehingga pikantuk hidayah selamat gesang kula panjenengan sedaya dunya teko akhirat. Amin. Bapak Ibu ingkang minulya, sak perlu ing mriki kula sampaiaken kaitan-kaitan zikir. Abu Lais As-Samarqandi nate ngendika wonten kitabipun ingkang kawastanan Tambihul Ghafilin, salah sijine fadilah wong zikir niku gampang entuk ridane Gusti Allah. Niku
ngintuk ridane Gusti Allah. Terus Kanjeng Nabi ki dawuh ngene. Diriwayatne hadis saking Ibnu Anas bin Malik, ala adulukum daikum wa dawaikum. Cara Jawane ngono ya. Cara Arab ya radong ya. Oh. Aja sok kemarap-marapen ndak marai kleru. Cara Jawane Kanjeng Nabi ki dawuh, apa to sira gelem tak elingne. Oh, baca nasional. Saya peringatkan, saya beri petunjuk. Kita ini, kamu sekalian, kata Rasulullah, itu punya penyakit. Kulo jenengan yo kabeh, yo kiai, yo ustad, yo kabeh lah. Yo wali barang ini penyakit, yo nabi yang di penyakit. Niki sing ngendika Kanjeng Nabi. Ora trima ya usul diwirono. Kalau enggak terima ya usul sama Rasulullah. Semua manusia itu punya penyakit, dan penyakit itu dokter nggak bisa mengatasi. Walaupun dokter spesialis dalam itu nggak bisa mengatasi. Kata Rasulullah, wadawaikum, dan obatnya terhadap dirimu sekalian, inna da'akum, sesungguhnya penyakit Anda semua itu adzunub, yang dikatakan dosa. Coba yang hadir ini yang nggak punya dosa ngacung tangan. Sehingga duit dosa. Kita itu kayak pantas dipandang manusia. Kadang-kadang kita sendiri juga nggak pantas jadi manusia. Kalau bahasa orang Jawa itu awake dhewe aja sok rumangsa bener. Kadang-kadang yo tingkah lakune ora bener. Ini kata Rasulullah loh, ini ya, kata Rasulullah. Dan obatnya inna dawa'akum istighfar. Yang akan menjadi obat dosa kula jenengan semua itu adalah istighfar. Siapa yang gak hafal istighfar? Mayoritas orang muslim semua hafal istighfar. Cuman bedanya seberapa kalikah kita membicarakan, mengutarakan, membunyikan kalimat astagfirullahal. Dijawab masing-masing loh ini, jangan menjawab temennya. Jangan mengatakan wah kamu itu istighfarnya kalau cuma kena masalah aja. Nggak marai ruwet le urusan maido wong nih. Nah, kita itu punya penyakit, dan penyakit itu nggak bisa disembuhkan oleh siapapun kecuali kita sendiri yang akan menyembuhkan, yakni perbanyaklah istighfar. Ini kegandengan dzikir manaqib. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah an-nadhiyin di seluruh Nusantara waktu itu, biyen Nusantara gitu kontindi Malaysia, Singapura, Nusantara dulu. Kalau sekarang Indonesia merdeka terbatas, itu udah gak masuk Indonesia. Mengadakan ulama sesepuh-sesepuh dulu, sepantar beliau Syekh Muhammad bin Abdul Jalil itu sak ngrikone Wali Songo, sak ngrikone Wali Songo Pak, yang mencetuskan ada kalimat zikir tahlilan yang diawali dengan alif lam mim, ayat kursi, akhirnya surat Al-Baqarah, hulu sampai muawwadzatain, sampai sholawatnya, sampai ke kalimat la ilaha illallah. Itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Jalil. Ya itu niku dulu sudah dipakai. Maka orang-orang yang zikir, kata Allah, ala bidzikrillah fa inna zikrullah tatmainul qulub. Ingatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya orang yang banyak mengingat Allah akan mempunyai ketenangan jiwanya. Siapa sih manusia hidup yang tidak ingin tenang jiwanya? Belum tentu kehebatan manusia yang bisa menghilang, yang bisa terbang tanpa alat, bisa masuk ke api tanpa alat selamat, bisa masuk ke lautan tanpa alat selamat, bisa apa aja.
kalau mereka kurang berzikir akan kehidupannya selalu terhantui masalah. Na'udzubillah min. Orang kaya pun kelihatannya itu tenang, tapi belum tentu orang kaya punya ketenangan kalau tidak mengistiqomahkan zikir. Sebatas pandangan manusia, orang-orang yang miskin nggak punya rumah itu kadang-kadang manusia selalu mencemooh orang itu loh sangat belas kasihan, padahal belum tentu orang itu sengsara. Gitu kan? Karena beliau itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir penting, Pak. Zikir niku penting, moga istiqomah, manakib, zikir manakib, nggih tibaan, nggih yasinan, jangan pernah ada putusnya. Itu dalam peperangan dulu yang 3,5 abad tidak masuk akal kalau Indonesia niku merdeka. Tidak logika kalau Indonesia merdeka. Maka terkutip dalam Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah. Berarti Allah ikut campur tangan atas kemerdekaan bangsa Republik Indonesia. Maka waktu dulu diistiqomahkan para ulama-ulama salafus sholihin yang namanya mengadakan zikir yang beraneka ragam sampai sekarang bentuknya zikir. Monggo silahkan, jangan pernah waleh-waleh zikir. Kalau waleh yang saya khawatirkan cuma satu, Allah waleh memberi napas kepada kulo panjenengan kabeh. Kalau wis waleh selesai, Pak. Selesai. Maka tolong kita jaga masing-masing napas kita itu. Temennya nggak bisa jaga, oksigen nggak bisa jaga, dokter nggak bisa jaga, dan napas angin yang keluar masuk nggak bisa ditukar sembarang angin. Oke? Ya Bu ya, ya Pak ya. Kalau bisa nggak ada bengkel motor itu keluarganya mate, nggak ada. Ya nggak ada dokter itu keluarganya mate, nggak ada. Karena angin itu nggak pernah bisa ditukar dengan apapun. Maka kalau orang-orang perokok itu tidak pernah mate. Betul Mbak ya. Karena kalau mate nggak bisa ngerokok. Maka ayo diperbanyak zikir. Yang kedua, kata Rasulullah, beliau bersabda, man lazima istighfar ja'alallahu min ghayyikin makhraja wa min hamin fakhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Cara bahasa Indonesia nih, barang siapa yang istiqomah selalu mengingat membaca istighfar, maka orang itu dalam kesempitan apapun akan diberi jalan solusinya. Allahumma. Yang jadi pertanyaan begini, seberapakah kita sehari semalam membaca istighfar? Katanya itu afdhalu zikri makultu anna wan nabiyuna min qablina la ilaha illallah. Nah itu dawuh Rasulullah. Semulia-mulia zikir, seutama-utama zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Saya dan nabi-nabi sebelum saya, kata Rasulullah. Diambil dari kesimpulan ini akan membawa manfaat yang sangat luar biasa, wawasan yang sangat luas. Berarti orang-orang dulu, nabi-nabi dulu agamanya yakin? Yakin Bu? Karena Rasulullah bersabda, Abdullu makultu anna wan nabiyuna min qablina la ilaha illallah. Cara Jawane sak utama-utamane zikir aku lan sak durungku jere Kanjeng Nabi. Kuwi la ilaha illallah. Nabi-nabi sak durungku jere Kanjeng Nabi iku la ilaha illallah. Jadi sebelum beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu zikirnya Nabi Adam sampai Nabiullah Isa alaihissalam la ilaha illallah. Ya, masuk. Rasa tegang-tegang doa. Nah, nilai. Makanya Rasulullah menegaskan sebuah hadis lain.
lain, istiqomahlah Anda dalam istighfar. Nah, waktu itu Rasulullah dibantah oleh sahabat, ya Rasul, apakah engkau kan sudah dijamin oleh Allah, masuk surga sudah dijamin, dosa seberapapun sudah dijamin diampuni oleh Allah. Kata Rasul, ringan jawabannya, apakah enggak boleh saya sebagai hamba Allah selalu mengingat Allah sebanyak mungkin? Ini yang pertama. Yang kedua, beliau menjawab, apa enggak boleh saya sebagai hamba Allah selalu bersyukur keseluruhan nikmat yang diberikan oleh saya? Rasulullah, sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah, sehari semalam enggak kurang dari 70 kali untuk membaca Astaghfirullahaladzim. Walaupun toh banyak yang namanya istighfar. Istighfar itu banyak, Pak. Ini nggak perlu saya jelaskan karena waktu sudah malam. Kata Pak Lurah udah malam, ini mau zikir manakib ya. Ini saya globalkan aja. Yang penting masyhur dalam Al-Quran, Astaghfirullahaladzim. Ada Astaghfirullah Rabbi min kulli dzanbi. Ada Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak sayyidul istighfar. Yang penting istiqomah. Walaupun banyak yang ngerti istighfar macamnya, kalau cuma ditulis di buku kayaknya ya sengsara orang itu. Walaupun taunya cuma Astaghfirullahaladzim, yang penting kita amalkan sehari semalam gak kurang 10.000, insya Allah aman. Allahumma amin. Insya Allah tenang jiwa kita. Allahumma. Gak pernah susah, Pak, kalau orang istighfar. Gak pernah. Nah, ini musim ini banyak orang susah, Pak, karena jarang istighfar dan jarang selalu mengingat Allah. Zaman akhir ini saya awasi, saya teliti, banyak orang itu yang lupa dengan Allah, senengnya nginget eleknya orang lain, senengnya mengoreksi orang lain. Diri kita selalu terlena, nggak terkoreksi. Ini yang sangat bahaya. Ayo lewat mimbar zikir manakib ulang tahun desa ini kita perbanyak mengingat Allah. Semoga Allah selalu membuka hati kita menjadi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Allahumma. Yang kedua, setiap kesusahan dibikin kesenangan oleh Allah. Orang yang lazim istiqomah istighfar. Yang ketiga, akan diberi rezeki oleh Allah tanpa disangka-sangka. Kadang terlalu sering dikatakan oleh saudara-saudara kita, ya Allah, ujuk-ujuk oleh rezeki. Pernah enggak? Tanpa disangka-sangka dapat rezeki, alhamdulillah. Yang rezeki sudah jelas, kayaknya bulan depan keluar zon, udah dijagakan. Bulan depan itu Pak D-nya mau hajatan, uangnya selip. Gimana? Ini gila, makanya kita hidup gak punya kekuatan dan kekuasaan. Ayo kita buktikan tiap waktu pernyataan 5 waktu, bahkan lebih 5 waktu. Orang ditambah sholat rawatib, di situ ada kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalimah, kata-kata 5 ini kalau kita mau meresapi dan kita mau masukkan ke kolbu, insya Allah kita akan hidup terarah dan tertata. Istilah Jawanya, bahasa Indonesianya, sesungguhnya sholat saya ya Allah, dan sesungguhnya ibadah saya ya Allah, wa nusuki wa mahyaya, dan sesungguhnya hidup saya ya Allah, wa mamati, dan mati saya itu lillah, milik engkau ya Allah. Wa Gusti Allah, kita nggak punya apa-apa. Kalau mau nafsunya ngerewel, ayo kita teliti secara mendetail. Kalau Anda punya hidup, di mana Anda menaruh hidupmu? Kalau Anda punya mati, kapan matimu? Kalau Anda punya sholat, seberapa Anda memiliki sholatmu? Kadang-kadang kita itu kelihatannya orang sholat, Pak, fakta nyatanya di dalamnya belum tentu 100% sholat. Ya apa enggak? Kalau mau mengintrospeksi ke situ kayaknya kita itu malu sebenarnya.
malu keluar dari masjid terus mah itu temannya kamu nggak sholat. Belum tentu yang keluar dari masjid tadi 100% sholatnya diterima. Terus keluar mah itu selesai pahalanya 27 rakaat 27 derajat itu. Ayo mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ini tugas saya, menasehati, mengarahkan, mengingatkan. Saya yakin dulur-dulur yang di sini ini pinter-pinter semua. Ada guru besar Manaqib Bayain Haji Nur Wahid. Kalau saya itu kan sekedar aja menyampaikan, mengingatkan aja. Yuk kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Omongan betul Pak Lurah. Tambah meleh, tambah loh aku ditanggap Pak. Gue kesowen aku balik dirasani yogah aku. Ini. Terus hadis Rasulullah dijelaskan lagi, fa'aksiru istighfar wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa inna iblisa qala ahlaktu bi istighfar wa la ilaha illallah. Ini iblis loh Pak, iblis. Kulo niki sak ceki urung tau temu iblis Pak. Sak ceki kulo ambekan wis 49 tahun iki urung tau ketemu setan. Sing genah iki kaya apa urung tau lho. Ruwe ya setan kuplukan, kudungan, bibiran, dinas ngoten niku tahu saya. Karena selama saya hidup 49 tahun ini belum tahu pernah yang namanya setan itu kayak apa, iblis itu kayak apa. Paling ngeruh ya cara ning film, sinetron, ning YouTube kan gitu ya. Mungkin karena elek-elek bentuknya, halusinasi menciptakan setan iblis juga elek-elek. Oh kecele. Jangan mudah terpercaya dengan setan yang elek, itu mudah ditakuti orang. Yang setan iblis yang baik-baik itu loh sangat gak ditakuti orang. Kadang orang banyak yang terjerumus dengan iblis dan setan yang antik-antik itu. Kita nggak mau, saya nggak mau mengarani siapa itu, yang penting ya kayak gitu. Ini, maka iblis berkata, ahlaktu bil istighfar wala ilaha illallah. Kalau umat Muhammad, hambanya Allah selalu memperbanyak kalimah astagfirullahaladzim dan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iblis dan setan merasa kalah dan dirusak oleh hamba-hamba Allah. Enak. Tapi setelah itu iblis dan setan tidak akan pernah merasa kalah, karena udah musuh bebuyutan, anak cucu Adam dari surga didampingi sampai dunia. Pisahnya kalau manusia sudah mengalami sakaratil maut, yang namanya menghadapi tanazu, ada yang mengatakan apa, sekarat, koma, mudar. Itu bisa Pak, bisa. Kalau sebelum sampai di situ belum akan bisa yang namanya iblis dan setan itu. Maka kita harus berhati-hati. Ini diinget-inget, nanti suatu saat jenengan wis arepen tek ambekane, pokoknya dieling-eling, iblis musuh bebuyutan, setan musuh bebuyutan. Mendekatlah kepada Allah, perbanyaklah kalimah la ilaha illallah. Kalau itu kepanjangan, khawatir tidak nyampe, zikirlah namanya ismu zat yang dikatakan oleh Jam'iyah Thariqah, Allah Allah Allah. Kalau la ilaha illallah, seluruh Jam'iyah Thariqah yang muktabaroh ada 360 sekian di Nusantara, itu nafi isbat yang namanya la ilaha illallah. Maka saya katakan di depan, astagfirullahaladzim ada kalimah ismu dzat, sallallahu ala Muhammad ada kalimah ismu dzat, la haula wala quwata illa billah ada kalimah ismu dzat. Ismu dzat itu kalimah Allah itu. Allah itu ismu dzat. Ismu itu bahasa Arab, ismu itu nama. Nama zat Allah. Allah apa itu? Hutan. Ya.
Allah itu bukan lafaz, bukan huruf, bukan tulisan, bukan suara, bukan Allah. Karena Allah itu wahdahu la syarikalah, satu, tidak ada yang menyamai. Maka kalau suatu saat jenengan pas munajat tawajuh ketemu Allah ada bentuknya, jangan percaya. Ya, Allah itu kayak gini. Nah, ini nggak ada kayak-kayaknya. Ya, itu loh. Allah itu nggak kayak apa. Wahdahu la syarikalah, la walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak ada menyamai sesuatu apapun, tapi Allah maha mendengar dan maha mengetahui segala sesuatunya. Istighfar dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, daripada mengempet-ngempet, kayaknya ya sekian dulu. Nanti kemarin itu, maka sering-seringlah mencari Allah, ya. Nanti gendeng sing gak golek Gusti Allah, Pak. Ini yang gendeng. Masa kalah dengan Deddy Miswar dalam film tiap Ramadan ketemu yang judulnya Mencari itu. Nah, kalau kita itu nggak mencari Allah, sementara ini yang sampean sembah siapa? Ya, banyak orang ditanya, bahkan anak TPA, RTQ, TPQ, nak, kamu sholat nyembah siapa, nak? Allah ya, pasti itu, ya, pasti. Kita yang udah tua-tua nyembah siapa? Allah. Nah, ini, maka mengkaji dan mengkajilah untuk syarat kesempurnaan orang Islam. Kata beliau Rasulullah Muhammad SAW harus mengkaji syariat, torekot, hakikat, lanjutkan ke makrifat. Ini syarat sampurna muslim, Pak. Syarat sampurna orang Islam sebenarnya. Tapi kalau ada yang seneng syariat, ya monggo. Mentok di torekot, ya monggo. Mampu yang ke hakikat, ya monggo. Sampai makrifatnya, ya monggo. Suka-suka. Kita hidup tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Karena manusia itu hobinya masing-masing. Ye, masing-masing, nggak bisa memaksakan. Oh, kamu kalau nggak ikut ngaji nanti gendeng. Ya biarin gendeng lah, mau ngomong apa. Yang seneng ngaji diteruskan, jangan pernah waleh. Yang nggak seneng ngaji ya biarkan, jangan engkau ejek, jangan engkau celah, jangan engkau pojokkan, jangan engkau kafir-kafirkan, jangan engkau neraka-nerakakan. Yang sholat aja belum tahu surga, cuma cerita, ya enggak? Ya enggak? Padahal di Quran dijelaskan al jannatu bayyinun wan naru bayyinun. Surga itu jelas kelihatan. Belum tahu, Pak, ya? Ah, rahasia perusahaan. Qurannya jelas al jannatu bayyinun wan naru bayyinun. Istilah bahasa nasional, surga itu kelihatan jelas dan neraka itu kelihatan jelas. Jelas semua. Maka saya cuplikan ke kutipan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini persawahan dan bercocok tanam, pertanian perladangan, baik itu berupa perkebunannya akhirat. Kalau Pak Yai tahu saya, Pak, kepala tanggung dipanggil Kiai. Kalau nggak tahu surga neraka percuma saya jadi Kiai. Palang tanggung, Pak, saya udah dipanggil Kiai orang banyak sih masalahnya. Harus tahu mana neraka, harus tahu mana surga. Nanti biar nggak kesasar, Pak. Kalau nggak tahu nekat orang itu, bener nekat itu pergi. Alamat palsu. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan berkah nanti kita zikir manaqib, Allah membuka hidayah dalam hati kita semua dan memberi ilmu yang banyak, barokah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Allahumma. Dan mudah-mudahan Desa Agung Jaya mendapat barokah zikir manaqib beliau Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddasallahu Siluh dan para wali-wali seluruh dunia. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh beliau-beliau, nyambat Pak Toro Jawane,
Riwangi nyenyuwun dateng Gusti Allah kanthi mukjizat barokahipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga mudah-mudahan menjadi desa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, penuh barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Allahumma. Sekian demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Salamunallah biqalbin salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak